zona laut teritorial, dan zona tambahan. Menurut UNCLOS tahun 1982, laut teritorial merupakan garis-garis dasar yang lebarnya 12 mil, sekitar 22,22 km, yang diukur dari garis dasar. Garis dasar merupakan garis khayal yang digunakan untuk menentukan batas wilayah laut suatu negara, yang diukur dari titik terluas pada garis air terendah saat air surut. Menurut UNCLOS, garis dasar berfungsi untuk menetapkan batas-batas laut seperti laut teritorial, ZEE, dan landasan kontinen. Berikut beberapa jenis garis dasar. Yang pertama, garis pangkal normal, merupakan garis yang mengikuti kontur garis pantai pada saat air rendah. Yang kedua, garis pangkal lurus, merupakan garis yang terdiri dari segmen lurus yang menghubungkan titik-titik tertentu, yang biasanya digunakan di daerah pantai yang menjorok atau berpulau. Ketiga, garis penutup, merupakan garis yang digunakan untuk menutup area seperti sungai, teluk, atau pelabuhan yang menghubungkan titik-titik pada garis air rendah di kedua sisi. Lalu, bagaimana jika ada dua negara atau lebih yang menguasai suatu lautan yang lebarnya kurang dari 24 mil? Setiap negara berhak menetapkan laut teritorial sejauh 12 mil dari garis pangkalnya. Namun, jika jarak antara kedua negara kurang dari 24 mil laut, akibatnya laut teritorial mereka akan tumpang tindih. Jika lebar lautan lebih dari 24 mil tetapi kurang dari 400 mil, negara-negara tersebut dapat menetapkan ZEE. Namun, jika kurang dari 24 mil, ZEE tidak berlaku. Pengelolaan sumber daya di daerah tersebut harus disepakati bersama. Jika terjadi sengketa, negara-negara dapat menyelesaikannya melalui perundingan, mediasi, arbitrase, atau perjanjian bilateral berdasarkan hukum internasional. Contoh kasus penetapan batas laut teritorial Timor Leste dan Indonesia. Adanya tumpang tindih dalam penetapan batas laut teritorial Timor Leste dan Indonesia, yaitu sekitar Selat Wetar, Laut Timor, dan Selat Ambay. Hal tersebut terjadi karena Indonesia menetapkan garis pangkal kepulauan, sedangkan Timor Leste menetapkan garis pangkal normal karena status geografinya. Penyelesaian sengketa keduanya dilakukan dengan cara kerjasama dan kesepakatan kedua negara. Selain itu, menurut UNCLOS, penyelesaian atas sengketa batas-batas laut teritorial dapat dilakukan dengan perundingan bilateral, mediasi, atau arbitrase yang menetapkan zona kerja bersama untuk menetapkan pengelolaan sumber daya alam di area yang masih disengketakan. Dalam zona laut teritorial, negara memiliki hak penuh untuk menjalankan kegiatan ekonomi serta mengelola sumber daya alam. Negara juga berhak menentukan dan menetapkan hukum peraturan nasional di daerah laut teritorial. Namun, negara lain masih dapat melewati zona laut teritorial suatu negara sebagai hak kebebasan berlayar yang dijamin oleh hukum internasional. Namun, kapal-kapal yang melintas zona laut teritorial harus mematuhi hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh negara yang memiliki wilayah tersebut, seperti tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan nasional dan keamanan negara. Sedangkan zona tambahan merupakan zona maritim yang terletak di luar batas laut teritorial dengan lebar maksimum 24 mil yang diukur dari garis pangkal. Menurut UNCLOS, zona tambahan berfungsi sebagai area transit antara kedaulatan penuh negara pantai atas laut teritorialnya dan kebebasan di laut lepas. Pada zona ini, negara pantai memiliki kewenangan terbatas untuk mencegah pelanggaran hukum di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan lingkungan. Contoh kasus penangkapan kapal penyeludupan narkoba di zona tambahan Amerika Serikat pada tahun 2015. USCG menangkap sebuah kapal asing di zona tambahan AS yang diduga terlibat dalam penyeludupan narkoba. Kapal tersebut berada di luar zona laut teritorial AS, tetapi masih berada di dalam zona tambahan AS. Tindakan yang diambil USCG pada saat itu adalah memantau pergerakan kapal menggunakan radar dan pesawat patroli. Kemudian memastikan kapal tersebut melakukan aktivitas
mencurigakan dan USCG menghentikan dan melakukan pemeriksaan kapal. Selanjutnya, di dalam kapal ditemukan membawa narkoba dan awak kapal ditangkap. Para awak kapal diadili di pengadilan AS berdasarkan hukum bea cukai dan imigrasi. Ciri-ciri dan hak negara di zona laut teritorial. Yang pertama, kedaulatan penuh. Negara memiliki hak penuh untuk mengatur semua aktivitas yang terjadi di dalamnya, termasuk pelayaran, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya alam, serta perlindungan lingkungan. Yang kedua, batasan internasional. Negara memiliki kedaulatan penuh atas zona ini, tetapi harus memberikan hak lintas damai kepada kapal asing, yaitu kapal yang tidak melakukan kegiatan yang mengancam keamanan negara. Yang ketiga, sumber daya alam. Negara memiliki hak eksklusif untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalam daerah zona tersebut seperti ikan, mineral, dan minyak. Pentingnya zona tambahan. Yang pertama, pengawasan aktivitas maritim. Dengan adanya zona ini, negara dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas yang berada di luar zona teritorialnya, namun tetap mendekati wilayah kedaulatannya. Yang kedua, menjaga kedaulatan dan keamanan laut. Negara dapat mencegah berbagai pelanggaran yang bisa terjadi di laut, terutama yang melibatkan kegiatan ilegal, seperti pencurian ikan atau pelanggaran aturan keselamatan laut. Ciri-ciri dan hak negara di zona tambahan. Pertama, hak pengawasan. Negara dapat mengawasi aktivitas tertentu yang dilakukan oleh kapal asing, termasuk pelayaran dan penangkapan ikan, untuk mencegah kegiatan yang merugikan negara tersebut seperti penyeludupan atau pencemaran. Yang kedua, pencegahan tindakan ilegal. Negara memiliki hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran hukum yang terjadi di luar zona laut teritorial, seperti penyeludupan, perdagangan ilegal, atau pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, kegiatan yang diatur. Di zona ini, negara pantai tidak memiliki hak eksklusif untuk mengelola sumber daya alam, tetapi tetap dapat menegakkan hukum yang terdapat kegiatan yang merugikan.